oras marita sa luna. Nung ngajupang tikina, masuk mahita tu acara pertanyaan tadi bagasan Budaryon. Atong ada orang sota mulai dope acara pertanyaan. Jumulo mahita martangiang nahohom, martangiang mahita. Amin. Jumulo mahita maride nomor 10 sada ayat sada 1 2. Mari hite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia, na tumok palangit dohot tanoon. Amen. Songonodo di dok Tuhan Yesus, yang gopoda na diaw, dang aho na punasa, poda ni namar suruaw doy. Molo adong manang ise na mambahen lomo ni rohani amai, botoon ni ido taringot tupodai, manang nasian dibatai, manang na uhatahoni sian roha-rohaku sadiri. Songon na nidok ni surati, akka batangay na manguludo, mabaur sian pamatang ni nakorsea diaw. Haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan di bata ama nami, nung amarpungo hami dison diari na pinarbadian mi. Say buhay mapinggol dohot roha nami, asa marlas ni roha hami manangihon hatam na badiyay. Jalaringgas hami manibangi, dohot upeok hatam di bagasan roha nami. Asa pos roha nami martangiang tuho. Urupi mahami, asa huparhasya kami at kaari-ari ni ngulo nami na podoki. Say pamasok mahami Tuhan nguluan sa liling-nililing na. Pujion nami maho di si marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Turpuk epistel dihita di bagasan Budaryon. Ima na surat di Lukas 12 ayat 10 saat 20 sada. Tajaha mamarsika sore.
Jadi adong masa halak sian natoropi na madok tu ibana. Guru, dok ma aparakku merbagi tiat-tianan nami rak dohot aho. Alai di dok matu ibana bahwa ise do pabangkit tau gabe pamuhung manang si bagi tian-tianan di hamu. Laos di dok matu nasida, jaga mahamu, pasidik kamu mana sahahuliton. Ay nang pemarlubi-lubi halak, dada sian artanai hanguluna. Gabe ya tahuna sada upama nasida nin nama suhado gogoni hauman nisada halak namora. Jadi marhusari ma ibana di bagasan rohana songonon. Nama bahenokku. Aida ngadong hasiatan ni gogo ni tanokki. Gabe nin nama omma bahenokku hulohai nama akka sopokki upaulima akka naubalga asatusi papungokku sude natuhui ro diarataku. Jala dohonokku matutuddiku, ale tuddiku, nungaradegu dangartam, say manang 3 taonon, ipe marhasonangam maho, mga minum maho, las maruham. Alai ninna debatama madok ibana ho nalwahon sabor nginomma tungguon hosam siakko ia na pinaradem tuisemai Songoni mamasa dihalakan, napapungon arta di dirina, anggo somamora ibana di debata. Ima sahatna, martua do halak na tumangihon hata ni debata, jala no peopsa. Amin. Marede mahita sian bukwede nomor 25 ayat 1-2. Kita berdoa. Tuhan Allah yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas karunia Engkau berikan kepada kami pada malam hari ini. Kami boleh berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami. Kami berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu dalam ibadah pertangyangan keluarga pada malam hari ini. Kiranya Tuhanlah yang diam di dalam persekutuan kami pada malam hari ini. Dan kiranya Roh-Mu lah yang selalu mendampingi kami, agar firman yang kami dengarkan boleh menjadi kekuatan dan semangat baru di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan seluruhnya, hati dan pikiran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini yang akan menyapa kita dan akan memberikan semangat baru bagi kita untuk menjalani aktivitas kita ke depannya. Tertulis di dalam kitab Amsal pasal 22 ayat 22 sampai dengan ayat 29. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Janganlah merampasi orang lemah, karena ia lemah. Dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di depan pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah memasuki minggu pertama setelah Trinitatis, dan topik minggu kita ialah jauhilah ketamakan. Apa yang dimaksud dengan ketamakan? Mungkin sebagian dari kita sulit untuk mengerti apa yang dimaksud dengan kata ketamakan. Ketamakan adalah keinginan untuk selalu memperoleh harta, kekayaan, benda yang diinginkan dengan sebanyak-banyaknya. Contohnya adalah jika seseorang berlaku curang, mungkin itu karena ketamakannya. Karena ada sesuatu yang ingin dia capai, yang ingin dia peroleh, baik itu kekayaan, baik itu harta dan benda yang dia inginkan sebanyak-banyaknya. Dan konotasi dari kata ketamakan itu bersifat negatif. Karena yang diperoleh, yang ingin dicapai, itu dilakukan dengan cara yang tidak baik. Oleh sebab itu, ketika kita sudah masuk kepada minggu pertama setelah Trinitatis dengan topik jauhilah ketamakan, maka kita akan dibekali di dalam kehidupan kita untuk bisa menghindari, untuk bisa menjauhkan diri dari keinginan-keinginan yang mendorong kita untuk berbuat curang demi mendapatkan apa yang menjadi hasrat kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kehidupan ini kita tidak terlepas dari yang namanya materialistis atau yang bersifat material, baik itu berupa uang, benda, barang, dan sebagainya. Oleh sebab itu menjadi suatu kebutuhan di dalam setiap kehidupan manusia, dan manusia selalu berusaha untuk mencari hal-hal tersebut. Bisa melalui pekerjaan, bisa melalui dengan cara berdagang, mungkin bisa saja melalui dengan cara menawarkan jasa, skill ataupun kemampuan yang dimiliki untuk mendapatkan uang, kebutuhan berupa barang dan harta. Dan tidak sedikit juga orang melakukan cara-cara yang tidak baik untuk memenuhi kebutuhannya.
bisa saja dengan cara mencuri, bisa saja dengan cara merampok, bisa saja dengan cara memusnahkan orang lain. Yang penting dia memperoleh yang namanya uang, harta, dan kekayaan. Oleh sebab itu, dalam mencari yang namanya kebutuhan, tidak hanya dengan kemampuan ataupun kepintaran yang dimiliki oleh setiap manusia. Dan saya yakin bahwa setiap manusia memiliki kemampuan dan kepintarannya masing-masing dalam memperoleh apa yang dia inginkan. Tidak kita pungkiri juga bahwa seorang pencuri memiliki kepandaian dan kepintaran, bahkan skill untuk melakukan profesinya sebagai seorang pencuri. Sama halnya dengan seorang perampok, sama halnya dengan seorang pembunuh, dibutuhkan kemampuan, kepintaran, dan skill. Namun bagaimana setiap manusia hidup dengan kepintarannya mampu menjadi pengaruh yang baik, bukan menjadi pengaruh yang buruk. Dan melalui firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini, di tengah-tengah persekutuan kita, ibadah keluarga yang kita adakan pada saat ini, firman Tuhan ingin menyapa kita dengan nasihat-nasihat, dengan perintah-perintah, dengan suatu semangat yang baru melalui kitab Amsal. Dan bahkan kita ketahui bahwa kitab Amsal penuh dengan yang namanya syair, lagu berupa nasihat dan berupa peringatan, bahkan petunjuk arahan untuk orang-orang yang ingin hidup berhikmat dan bijaksana. Oleh sebab itu, di dalam kehidupan ini tidak hanya kepintaran saja yang perlu kita cari, tidak hanya skill saja yang perlu kita asah, tidak hanya kemampuan itu saja yang harus kita tambah dan kita penuhi, namun bagaimana kehidupan setiap manusia, terkhususnya kehidupan sebagai orang Kristen, mampu mencari yang namanya hikmat dan kebijaksanaan. Karena kepintaran saja belum tentu bisa menyelamatkan setiap manusia dari segala permasalahan dan segala problem yang telah terjadi di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan pada malam hari ini, melalui kitab Amsal ingin mengajari kita, ingin membekali kita melalui nasihat-nasihatnya, agar kita semakin berhikmat dalam mencari kebutuhan kita, memperoleh segala sesuatu yang kita inginkan dengan kebenaran dan jalan yang Tuhan inginkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita menerima nasihat yang menuntun kita kepada suatu hikmat dan kebijaksanaan, ada sedikit protokol yang ingin disampaikan kepada kita agar hikmat itu bisa betul-betul kita terima, kita rasakan, dan kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Itu dapat kita baca di dalam Amsal pasal 22 ayat 17, dikatakan bahwa pasanglah telingamu dan dengarkanlah amsal-amsal orang bijak. Berilah perhatian kepada pengetahuanku. Melalui perkataan ini, Raja Salomo sebagai seorang penulis kitab Amsal ingin berbagi pengetahuannya, ingin berbagi kemampuannya, ingin berbagi apa yang dia miliki, yang dia peroleh dari Tuhan, yaitu kebijaksanaan yang akan disampaikan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya. Tentu itu menjadi suatu ilmu atau harta yang sangat-sangat kita butuhkan di dalam kehidupan ini, yaitu hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Dan melalui firman Tuhan pada saat ini, hikmat dan kebijaksanaan dibagi menjadi 5 poin. Yang pertama adalah dari ayat 22 sampai dengan ayat 23, dikatakan, janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah,
Dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Itu adalah poin yang pertama. Dalam artian bahwa bagaimana kehidupan setiap manusia tidak berusaha menyiksa orang lain, tidak berusaha merugikan orang lain hanya untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, kebutuhan pribadinya sendiri. Namun Tuhan ingin mengingatkan, janganlah kita berusaha menyiksa orang-orang lemah dengan cara merampas yang seharusnya bukan milik kita. Itu merupakan suatu tindakan-tindakan yang sangat-sangat tidak diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan orang yang percaya. Mungkin saja kita menanyakan, kenapa di dunia ini terdapat orang miskin dan orang kaya? Kenapa di dunia ini terdapat orang yang pintar dan orang yang tidak pintar? Bagaimana di dunia ini terdapat orang yang pandai dan orang yang tidak pandai, orang yang tinggi dan orang yang pendek, dan orang yang memiliki kemampuan dan orang yang tidak memiliki kemampuan? Kenapa tidak disamakan saja semua? Apa yang ada di seluruh bumi ini, manusia yang diam di dalam bumi ini adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang kaya, orang-orang yang memiliki kemampuan. Agar tidak terjadi yang namanya penyiksaan atau diskriminasi terhadap orang-orang yang lemah. Kenapa tidak seperti itu? Ternyata Tuhan sudah terlebih dahulu merencanakan ini semua. Mengapa ada orang lemah dan ada orang kuat? Itu merupakan suatu kuasa Tuhan yang diberikan di tengah-tengah dunia ini. Dan kita bisa baca di dalam Amsal 22 ayat 2, dikatakan di situ, orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Sekali lagi saya akan bacakan, orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Dalam artian bahwa segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, ada orang miskin dan ada orang kaya, itu semua adalah kehendak Tuhan. Itu semua adalah perbuatan Tuhan, dan itu adalah kuasa Tuhan yang disampaikan di tengah-tengah dunia ini. Lalu apa tujuan yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap manusia? Yaitu agar kuasa Tuhan, agar tangan Tuhan mampu menyapa, mampu dirasakan oleh orang-orang yang lemah dan miskin melalui orang-orang yang kaya. Ada satu tanggung jawab yang sangat besar bagi orang-orang yang sudah menerima berkat dari Tuhan. Apakah tanggung jawab itu? Adalah memelihara orang-orang yang tidak memiliki, baik tidak memiliki uang, harta, kemampuan, dan pengetahuan serta kebutuhan lainnya. Itu adalah tanggung jawab. Itulah yang diinginkan Tuhan terhadap orang-orang percaya. Bagaimana orang-orang yang mampu bisa menjaga, bisa melindungi, bisa merawat orang-orang yang lemah, bukan justru merampas. Makanya Tuhan sangatlah marah ketika ada orang yang berusaha merampas, menyiksa orang-orang lemah. Karena orang-orang lemah juga merupakan rencana dari kekuasaan Allah. Itu semua adalah rencana kemuliaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan bahkan Allah juga mengatakan, sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Itulah yang akan diterima oleh orang-orang yang menggunakan kedudukannya, yang menggunakan hartanya, yang menggunakan kemampuannya, kuasanya di tengah-tengah dunia ini untuk menyiksa orang-orang lemah.
Tuhan akan mengambil nyawanya. Oleh sebab itu marilah kita berhati-hati dalam bertindak. Kita ingatlah tanggung jawab kita sebagai manusia di tengah-tengah dunia ini untuk melindungi, merawat, karena itu adalah tanggung jawab manusia diciptakan di tengah-tengah dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, itu merupakan suatu poin yang pertama. Dan poin yang kedua bisa kita lihat dalam ayat 24 sampai dengan ayat 25. Dikatakan, janganlah berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau bergaul dengan orang yang pemarah dan lekas gusar. Kenapa? Karena pengaruh dari kehidupan orang yang senang marah, yang senang menyampaikan kekecewaannya melalui tindakan marah, emosionalnya yang tidak tertahankan, mampu mempengaruhi kehidupan orang-orang yang ada di sekitarnya. Tidak usah kita pungkiri lagi bahwa ketika kita hidup di suatu lingkungan, lingkungan itu akan mempengaruhi kehidupan kita secara tidak langsung. Jika kita tinggal di dalam suatu keluarga yang keras, yang sangat-sangat keras dalam pengajaran dan pendidikan, itu akan sedikit bahkan banyak mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Bisa terhadap anak, bisa terhadap istri, bisa terhadap suami dan keluarga lainnya. Begitu juga dengan lingkungan pekerjaan. Ketika kita berada di suatu lingkungan yang keras, memiliki bos ataupun direktur atau manajer yang memiliki kedudukan yang keras, bahkan sifatnya yang pemarah, itu juga akan mempengaruhi kehidupan kita. Oleh sebab itu, berhati-hatilah kita dalam berteman. Bahkan ini juga disampaikan kepada kita yang memiliki sifat pemarah dan bersifat mudah untuk memarahi orang lain. Salahkah marah? Tidak. Yang menjadi permasalahan adalah ketika kekecewaan kita itu kita luapkan, kita sampaikan secara tidak tepat kepada orang lain. Itu akan mempengaruhi orang-orang di sekitarnya, dan itu akan menjadi jebakan bagi kita sendiri yang merasakan lingkungan yang penuh dengan ketegangan, yang penuh dengan sifat-sifat orang pemarah. Dan itu akan menjadi jebakan bagi kita. Dan itulah yang akan melahirkan orang-orang yang akan terus berusaha untuk menyampaikan kekecewaannya dengan cara marah. Dan bahkan setiap tingkah laku, setiap keputusan yang diambil dengan sifat marah atau dengan ego yang tidak terkontrol, itu akan menghasilkan suatu tindakan atau keputusan yang berakhir dengan namanya penyesalan. Dan itulah yang menjadi jebakan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita sebagai orang Kristen haruslah memiliki hati kasih, hati yang lembut dalam menjalani setiap aktivitas. Bahkan di kitab Efesus 6 dikatakan bahwa, hai bapak-bapak, janganlah kamu menyampaikan marahmu kepada anak-anak, karena itu akan mempengaruhi mereka. Dalam artian bahwa Tuhan ingin menyampaikan sifat kasih terhadap sesama. Sifat yang lemah lembut. Sifat yang ramah terhadap sesama. Karena dengan cara itu kita akan menjadi pengaruh dan kita tidak akan terjebak dengan orang-orang yang akan memarahi kita dan mempengaruhi kehidupan kita. Poin yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, bisa kita lihat dalam ayat 26 sampai dengan ayat 27. Dikatakan, janganlah engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang.
Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Ada istilah yang mengatakan bahwa janji adalah hutang. Kita mungkin sering berjanji untuk meyakinkan orang lain, untuk memastikan orang lain berpihak kepada kita. Namun berhati-hatilah dengan kata janji atau tindakan berjanji kepada orang lain, karena itu merupakan hutang jika kita tidak menepatinya. Dan sama halnya dengan firman Tuhan yang kita baca bahwa janganlah engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Janganlah kita menjadi orang-orang Kristen yang mudah memberikan janji-janji manis terhadap orang lain, memberikan janji-janji palsu, memberikan janji-janji yang hanya menyenangkan hati orang lain. Namun diri kita sendiri tidak mampu menepati janji yang sudah kita buat. Itu sama saja kita orang yang memiliki sifat pengutang. Berhati-hatilah dan bijaksanalah kita dalam memberikan sesuatu kepada orang lain. Memberikan sesuatu yang mungkin kita berusaha menyenangkan hati orang lain. Namun kita harus kembali melihat diri kita, apakah kita mampu atau tidak. Karena itu akan menuntun kita kepada orang-orang yang mudah dipercaya dan mau diikuti oleh orang lain. Poin yang keempat terdapat pada ayat 28, dikatakan janganlah engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Hal ini sering terjadi di dalam kehidupan setiap manusia, terkhususnya dalam kehidupan orang Batak. Dalam istilah ahli waris, warisan yang disampaikan oleh orang tua kepada anak-anaknya bisa berupa tanah, bisa berupa rumah, bisa berupa barang, bisa berupa harta dan lain sebagainya. Itu bisa mempengaruhi sifat dan pikiran manusia itu sendiri. Dan di sini ditekankan, janganlah engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Banyak orang berusaha untuk mendapatkan kekayaan, mendapatkan harta dengan cara memindahkan atau mengurangi apa yang dimiliki oleh orang lain. Tidak hanya berupa tanah. Dalam hal berkantor, ada istilah yang namanya gaji ataupun THR, itu bisa saja terjadi di dalam kehidupan dalam bekerja. Yang seharusnya dia menerima sesuai dengan pekerjaannya, upah yang harus dia rasakan sesuai dengan apa yang dia lakukan selama ini. Namun karena ada oknum-oknum yang berusaha mencari kekayaan, dia memotong setiap gaji yang dimiliki oleh pegawainya. Di manakah letak dari kebijaksanaan itu? Apakah kita layak disebut sebagai orang-orang atau manusia yang penuh dengan kasih? Kita tidak lihat bagaimana mereka menunggu hari di mana mereka harus menerima upah dan memenuhi kebutuhan mereka. Lalu ada orang-orang yang berusaha untuk memotong gaji tersebut. Itu sama saja kita menyiksa mereka secara perlahan. Kita berusaha membunuh mereka secara pelan-pelan. Oleh sebab itu, bijaksanalah kita sebagai orang Kristen dalam menindaklanjuti apa yang akan diberikan kepada kita. Apa yang akan kita berikan juga kepada orang lain. Apakah itu penuh? Apakah itu layak bagi kehidupannya? Itu juga harus kita pikirkan. Dan poin yang terakhir terdapat pada ayat 29, dikatakan, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Pernahkah Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang terkasih melihat orang-orang yang selalu melakukan firman Tuhan, yang melakukan segala keinginan Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, dipermalukan di hadapan dunia ini?
Pernahkah kita bersandar kepada Tuhan, meletakkan segala pengharapan kita kepada Tuhan, lalu kita dipermalukan di tengah-tengah kehidupan ini? Itu menjadi pertanyaan dan refleksi di dalam kehidupan kita. Sama halnya dengan pertanyaan ini, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya, di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang hina? Dalam artian bahwa hanya orang-orang yang tekunlah yang akan berdiri di hadapan Allah, yang tekun melakukan perintahnya, yang taat akan aturan-aturannya, itulah yang akan berdiri di hadapan Allah. Namun orang-orang yang menyeberang, orang-orang yang selalu menghindar dan keluar dari perintah-perintah Allah, mereka disebut orang-orang hina dan akan dibinasakan. Lalu melalui 5 poin ini, apa yang ingin diajarkan kepada kita? Yaitu hikmat kebijaksanaan dalam melakukan kehidupan sebagai manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita memasuki minggu pertama setelah Trinitatis. Dalam artian bahwa kita akan terus menjalani kehidupan kita dengan hikmat, dengan pertolongan yang diberikan melalui ketritunggalan Allah. Namun kembali lagi kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah menunjukkan ketritunggalan Allah di dalam kehidupan ini? Apakah kita sudah melakukan tanggung jawab kita sebagai manusia untuk memelihara, untuk melindungi dunia ini, karena dunia ini sudah diberikan kepada kita? Sudahkah kita melakukan itu semua? Jika tidak, marilah kita melengkapi diri kita melalui hikmat dan kebijaksanaan dari Allah, sehingga kita mampu menunjukkan ketritunggalan Allah, kasih Allah, pertolongan Allah di tengah-tengah dunia ini. Karena hanya melalui orang-orang berhikmatlah Allah boleh hadir di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan pada malam hari ini, di tengah-tengah persekutuan kita, ibadah keluarga pada malam hari ini, marilah kita membekali diri kita dengan hikmat dan kebijaksanaan yang telah kita peroleh melalui firman-Nya, dan jauhilah ketamakan di dalam kehidupan ini, karena segala sesuatu yang kita inginkan, baik itu kepintaran, baik itu skill dan kemampuan, itu belum tentu mampu menyelesaikan permasalahan kita. Namun melalui hikmat dan kebijaksanaan, kita diajari untuk melakukan kebenaran, dan kebenaran itu kita peroleh dari firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Allah yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengar pada malam hari ini, yang menjadi semangat baru di dalam kehidupan kami, untuk dapat hidup menjadi orang yang berhikmat dan bijaksana. Kami tahu ya Tuhan, selama kami hidup di dunia ini, kami lupa akan tanggung jawab kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami memohon kepadamu, kiranya Engkaulah yang selalu meluruskan jalan kami, menyadarkan kami untuk bisa kami lakukan segala tanggung jawab yang telah Engkau percayakan kepada kami. Karena kami tahu ya Tuhan, hanya melalui hikmat dan kebijaksanaan Allah kami boleh hidup di tengah-tengah dunia ini. Dan ketika kami keluar dari itu semua, maka martabat kami sebagai manusia tidak lagi diakui di tengah-tengah dunia ini. Namun kami yakin dan percaya, Tuhanlah yang selalu melindungi kami, mengajari kami melalui nasihat-Mu yang telah kami dengarkan. Dan kiranya Tuhanlah yang selalu menguatkan jemaat-Mu untuk tetap teguh dalam melakukan segala perintah yang Engkau inginkan, sehingga kami dapat menjadi manusia yang hidup dengan roh pengasihan-Mu, dan kami mampu menunjukkan ketritunggalan Allah di tengah-tengah dunia ini. Kami tahu ya Tuhan bahwa kami sering menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan. Namun kami yakin dan percaya Tuhanlah yang selalu memberikan kami ketenangan
di setiap penderitaan yang kami hadapi. Dan kami yakin juga ya Tuhan bahwa di dalam setiap penderitaan yang kami hadapi, banyak sekali yang ingin kami capai, pertolongan yang ingin kami peroleh daripada-Mu. Kiranya Tuhanlah yang selalu melindungi kami, agar kami tetap selamat di tengah-tengah dunia ini. Kami tahu ya Tuhan bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Kiranya Tuhanlah yang mengampuni segala dosa dan perbuatan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marit de Mahita, sian buku de nomor 470 ayat 1-2. Yesus hona puna dohota anunia dogodoh sakit saat Sai Raja Mamataki mana kasih jalani Sai pati timboli kumani Martang yang mahita, upasahat hamidu Tuhan saluhut nang nguduna hami nak todinami tu tanganmu. Didongani ho diramoti ho hami Tuhan satu tikion. Dipaloaso hami Tuhan marpun. Diborngenon. Mamuji pasangapong warmi. Jalanunga hutangyo kami hatami. Ajari hami Tuhan. Asabui hami Tuhan. Merdalan di dalam munatiuri mananga hape namasa di ngodu nami arsak lasni roha ho mana totong nama masu saluhut na ngulu nami Tuhan debata upasat hamdu Tuhan akar ruasmu mananga hape Tuhan nanula tangan nasida pasu-pasu mai asa makorhor lasni roha laho patupahon narikot di tonga-tonga ni keluarga nasida di botohodo Tuhan akan namasa diliwat portibion tarlungo bima di negara namion hupasat hami masaluh na Tuhan unang paluas hami Tuhan ganggu alani nama saya alai bain ma Tuhan mahite-hite nama saya lapahoton hapor siaun nami asa totok kami Tuhan boy lam manadaho lam porsea kami jala unang paluas ganggu roha to dinami laho mamuji pasangap pengwarmu nabadi Tuhan debata diajari hodo kami Tuhan asa totok kami marpos ni roha jala unang paluas kami Tuhan akaruas ni huriang madele alani sitaonon namar sahid pasu-pasu na sida Tuhan lehon gogo pasu-pasu akan na dipangan na sida marite-hite aka obat si panganon si inumon aka para medis dokter perawat na mengobati na sida asa tibu malu Tuhan parsahiton na adong di pamatang na molo adong ito nga ni ruasmu na mangadupi paru kilon ho manatotong na mga lehon gogo tu na sida paso-paso na sida Tuhan
asa totong na sida pasahaton saluhutna akka si taunoni. Tuhan de bata upasat kami masaluhutna akka keluarga nami manang di dia pena sida maringanan. Pos rohan nami Tuhan hodo totong nama masu-masu saluhutna nguluna sida. Tuhan de bata upasat hamdo Tuhan akka pangulani huriam akka situa akka pendita guru huria akka diakones Bible Pro na melayani di sadok liak portibion lehon gogo tunas sida Tuhan tarlu mobi ma Tuhan akka parhaladoni huriam HKBP Resort Merak Samarinda Kota upasat hami masalhutna Tuhan ngulu na sida ngulu nami pasu-pasu Tuhan akka pelayanan nami Tuhan asa marbungaran guarmu na badiai asa toto kami Tuhan pasahaton saluhutna atong Tuhan upasat kami masaluhutna ngulu nami nakto dinami tu tanganmu sesama dosa nami marite Yesus Kristus martanya kami Tuhan. Amin. Tapuji matuhata, marinde mahitasian buku ende nomor 672, ayat sada huhut tapapunguma peleata. Orang situ ulan muato di pasahat Tuhan tak Tuhan jangan medikin mana lembatahe molumi bahe tiruan toko sai patu pamai arani Tuhani somak kirim balos na Tuhan dewata namani ganani ulangi manang adong pardueni. Tapasahat ma peleata martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, odo haroroan ni saluhut si leon lehon na denggan dohot nasa ulibasa na moliutus. Upasahat hami masian na ni lehon mi tu hami, pilihan nami tuho. Say jalo mai gabe uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu mai, jala ramoti, asa huparhasya kami pilihanon pati bulhon harajanmu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni sileon lehon mi tuhami, asalam girgir hami mandok moleate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rap mahita di tangiang ale yamanami. Ale yamanami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajanmu, say saud malomoni roham di Banua Tongam songan na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangulu siap hari. Sesama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togio tu pangujunan. Palua mahami siang pangago. Ai hodona puna harajon. Dohot hagogon. Rodi asangapon saliling-liling na. Amin. Asi ni rohani Tuhan Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani debata ama. Dohot parsoran ni tondi parbadia, ima namandongani hita. Amin. Shalom, horas madihita salutna, salam sehat.